mengasihi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Tuhanlah yang terindah dalam hidup kita. Yang terindah dan yang termanis di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus, kekasih hatiku. Sama-sama katakan Kaulah yang pertama. Kaulah yang pertama, yang sungguh berharga. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau beri. Lebih lagi nyatakan. Kaulah yang pertama, yang sungguh berharga. Yang pertama. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Mari yang mau memberikan seluruh hidup kita. Sama-sama kita mau nyatakan. Segalanya yang terbaik di dalam hidupku, Tak sebanding. tak sebanding dengan kasih yang daripadamu. Karena Kau yang telah merelakan hidupmu Tuhan. Kau relakan hidupmu untukku. Kau berikan segalanya bagiku. Yang terindah dan yang termanis di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus, kekasih hatiku. Mari yang mengasihi Tuhan. Sama-sama akan pujian. Kaulah yang pertama, yang sungguh berharga. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Karena kami tahu apa yang kami miliki, apa yang kami punya, itu semua dari Engkau. Bila saat hari ini kami membawa kehidupan kami, dan lebih lagi kami mau nyatakan. Pertama, yang sungguh berharga. Yang pertama. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik. Terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Yang pertama, yang sungguh berharga. Kaulah yang utama, yang sangat Sungguh Kau yang kami cinta Tuhan. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Dan takkan kami Takkan lepaskan. ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua.
Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Selain kasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1-22 ini menuliskan tentang Petrus dan Yohanes sedang diperhadapkan dengan mahkamah agama. Ketika tekanan itu datang kepada mereka, satu hal yang mereka kerjakan adalah taat kepada Allah. Mereka melontarkan kebenaran yang terjadi. Mereka dipenjara karena mengabarkan kebenaran tentang Yesus dan mukjizat-mukjizatnya. Maka geramlah para imam-imam dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Mahkamah agama saat itu menekan para rasul untuk jangan berbicara lagi di dalam nama Yesus. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Para rasul tidak serta-merta taat kepada mereka untuk mendapatkan kebebasan, saudara. Ketika mereka ditahan, ketika mereka di dalam tekanan, mereka tidak mau membohongi diri, dan mereka tidak mau taat kepada mereka untuk mendapatkan kebebasan. Mereka taat kepada Tuhan dan mengabarkan kebenaran yang terjadi. Dan di akhir ceritanya, saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu, para rasul pun dilepaskan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita diperhadapkan dengan ujian semacam ini, saudara? Taat kepada atasan atau kepada Tuhan? Taat kepada rekan bisnis atau kepada Tuhan? Pernahkah kita sedang dalam tekanan dan paksaan untuk berbohong dan tidak taat pada Tuhan? Banyak orang gagal menghadapi ujian integritas semacam ini ketika diperhadapkan dua pilihan, yaitu taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia. Apalagi kalau sudah menyangkut mau mendapatkan sesuatu yang menjanjikan dan menguntungkan. Tidak sedikit yang tega mengorbankan rekan atau saudara yang selama ini menjadi sahabatnya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Semua fenomena itu terjadi di akhir zaman ini, saudara. Orang akan mencintai diri sendiri demi mendapatkan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Dan seringkali hati nurani kita tumpul untuk mendengar suara Tuhan, terlebih lagi taat dengan apa yang Dia mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita selalu dipimpin oleh Roh-Nya, sehingga selalu taat kepada apa yang Tuhan mau, bukan manusia mau, ataupun keinginan diri sendiri, sekalipun itu berpeluang mendapatkan keuntungan. Mari kita belajar dari kisah para rasul, saudara. Walaupun di dalam tekanan, walaupun di dalam ujian sekalipun, mereka tidak mau taat kepada manusia, tapi mereka taat dengan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan taruh di dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Halo, shalom, selamat sore Sobat BMTV dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa menjumpai kalian lagi di kesempatan sore hari ini setelah 7 purnama tidak mengudara.
Akhirnya Inoh bisa menemani kalian lagi di kesempatan hari Kamis 5 Agustus 2021. Iya, di Good News Everywhere yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore, pastinya di Berita Mujizat TV. Oke, dan Inoh mau sapa dulu untuk kalian yang udah stay tune di channel YouTube Berita Mujizat TV. Thank you banget yang selalu setia gitu ya. Dan Inoh mau nyapa dulu untuk kalian lagi isoman, mungkin di masa-masa ini tetap semangat ya, pasti sembuh gitu kan. Yang penting istirahat cukup, makan yang cukup, yang bergizi gitu kan. Terus juga buat kalian yang masih sekolah online, kuliah online gitu ya, mungkin udah agak sedikit menurun semangatnya, tetap harus semangat gitu ya, karena memang kita harus gitu ya, harus online dulu untuk menjaga diri sendiri dan sesama. Buat kalian yang masih harus keluar rumah untuk bekerja atau untuk melakukan aktivitas, jangan lupa tetap protokol kesehatan yang paling penting gitu kan, karena untuk menjaga diri sendiri dan sesama juga pastinya. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail gitu kan, kali ini kita mau bahas mengenai millennial parenting. Wih. Sore-sore biasanya yang join sama kita itu papa-papa muda dan mama-mama muda. Jadi kita angkat tema ini gitu ya, yang pastinya bisa belajar bersama gitu ya kita nanti ya mengenai millennial parenting ini, dan pastinya akan ada narasumber ya, guest star yang berkompeten di bidangnya. Siapakah dia? Nanti kita bakal sapa ya. Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi setelah ini dengan guest star kita. Tetap setia di Berita Mujizat TV, di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, baik lagi masih di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Ya, sekarang di segmen yang kedua ini kita mau langsung menyapa narasumber kita gitu ya, yang sudah hadir di situ dan jauh di sana. Ya, selamat sore, ini ada Kak Elis Eka, sarjana psikologi selaku praktisi psikologi dari Oasis Developing Center. Halo, selamat sore Kak Elis. Halo, selamat sore semuanya. Ya, gimana kabarnya Kak Elis sore hari ini? Luar biasa ya Bu Ibu ya. Saya belum pernah siaran ini loh Bu Inov ya, tolong ya dibantu. Semangat. Ino Putri sudah terdengar suara jeritan sebagai background. Oke. Pas banget Ibu milenial, maaf ya. Iya. Pas banget sama tema kita di sore hari ini gitu kan, tentang millennial parenting gitu ya. Nah, for your information nih Sobat BMTV, Kak Elis Eka ini selain working mom, dia juga full time mommy. Luar biasa kan? Iya deh. Oke, kali ini kita mau bahas tentang millennial parenting ya, Kak Elis ya. Oke, ya siap. Oke. Seperti yang kita tahu gitu kan, parenting itu kan cara mengasuh atau pola asuh dan mendidik anak
ya. Nah, bahasa parenting ini kan cukup familiar gitu ya, apalagi di era parenting, di era milenial parenting, maksudnya di era mama-mama muda, papa-papa muda saat ini, gitu kan? Ya, kan? betul. Aduh, aku nih lama nggak siaran, jadi agak bingung. Agak grogi juga gitu kan, karena ini bahas tentang parenting gitu kan. Karena kita masih sama-sama belajar ya kan. Oke. Dan pastinya ini tuh kayak udah nggak asing lagi di telinga kita gitu ya, parenting, terutama untuk keluarga muda dan para milenial yang udah punya anak gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Elis nih ya, parenting itu menurut pandangan Kak Elis tuh gimana sih? Gitu. Parenting, sebenarnya semua orang kan sudah tahu ya parenting. Oke, semua orang pasti pernah dengar parenting itu apa. Cuman di sini, nah, yang bedanya orang yang sudah tahu dan yang apa ya, pingin belajar lebih lagi yang benar seperti apa, itu kan yang membedakan. Apalagi zaman sekarang kan kita sorotinya milenial ya, Kak Inov ya. Ini saya banggungnya apa nih, Bunda Inov, Kak Inov, atau apa ini ya? Kak Inov aja, biar kita terlihat 19 tahun. Oke. Temanya kan bunda-bunda, ayah-ayah ya kan. Takutnya nanti saya salah sebut atau seperti apa ya. Kak Inov, oke baik. Kok agak gimana gitu sebenarnya manggil Kak Inov, gak apa-apa lah ya. Oke. Kalau parenting sendiri sebenarnya dari pandangan sisi psikologi sendiri, sebenarnya nanti dibahas 4 jenis ada strategi parenting sendiri gitu. Nah, sebenarnya nanti bisa dikaitkan juga dengan kita kan hidup di hari ini ya, di zaman milenial, nanti akan seperti apa, seperti itu. Jadi kalau kita boleh lihat sih dari 4 tahap ini nanti ada satu parenting yang nantinya akan kita bahas dalam gitu. Nah, ini yang harusnya kaum milenial ini belajar begitu, kaum milenial ini menguasai gitu. Oke, gitu singkatnya. Oke, jadi sebenarnya penting nggak sih kalau orang tua milenial itu mengenal pola asuh yang tepat gitu untuk anak-anak zaman now. Karena pola didik anak sekarang sama dulu kan beda ya. Karena zamannya juga udah beda. Iya, ya saya jawab. Jadi sebenarnya sangat penting sekali untuk kaum milenial ya, apalagi ibu-ibu zaman now, ayah zaman now untuk mengetahui pola parenting seperti apa, sangat penting sekali gitu. Tapi sebenarnya pola ini tuh sudah ada sejak zaman leluhur ya gitu. Cuman penyesuaiannya saja yang berbeda. Misal praktikanya dulu kan mainan, rebutan mainan. Kalau dari rebutan jadinya ke gadget begitu kan. Jadi cara mendisiplinkan anak pegang gadget, atau tentang tantrum sebenarnya kan udah ada zaman dulu, cuman sebutannya saja mungkin yang berbeda. Nah, seperti itu nih. Ini saya pikir ibu muda yang mungkin anakku kok kayak gini ya gitu, temennya kayak gini ya, jadi kan mulai membandingkan dalam tanda kutip ya. Nah, mulai itulah ibu-ibu ini mulai berkompetensi gitu, ini udah bisa ini, sana udah bisa apa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang bagus, tidak dibarengi dengan kerohanian justru bahkan gitu kan yang bagus juga. Nah, ini akan berbahaya sekali untuk nantinya si anak ini gitu, anak ini mau jadi seperti apa gitu kan. Karena kan anak, kita tahu ya, anak itu kan memang ada bawaan, naturnya bawaannya dia, dan ada faktor lingkungannya gitu. Bawaannya tuh cuma kecil sekali gitu, tidak sampai 20% gitu kan. Sedangkan lingkungan inilah yang nantinya akan berpengaruh besar. Nah, di mana lingkungan nanti ini bisa kita pelajari gitu, mau seperti apa dikondisikan oleh orang tuanya nantinya. Oke, jadi pola asuh itu sebenarnya hal yang paling mendasar juga, yang penting diketahui oleh orang tua, istilahnya biar kita itu nggak salah asuh gitu ya Kak Elis ya. Betul Kak Ino. Ya, karena itu nanti bisa berpengaruh ke depan untuk hidup si anak itu sendiri gitu kan. Dan cucu-cucunya, keturunan-keturunannya. Betul sekali.
Oke, jadi sebenarnya jenis-jenis parenting itu ada banyak nggak sih gitu? Terus pola asuh yang tepat itu yang kayak gimana gitu? Oke, ya saya jawab ini kalau untuk jenis-jenis parenting sendiri ini nggak banyak, cuman ada empat aja gitu kan. Nah ini sebenarnya saling berkebalikan, bukan berbalikan kayak keping logam ya, maksudnya ada sisi kiri dan sisi kanan gitu. Yang pertama nanti saya mau bahas adalah tentang otoriter. Seperti namanya udah jelas ya, otoriter. Ini langsung saya pakai bahasa Indonesia aja biar gampang. Otoriter gitu. Jelas di sini berarti dominasinya adalah orang tua begitu. Jadi orang tua yang mengendalikan, orang tua yang akan mengambil alih, mengambil kontrol sepenuhnya begitu. Dan ciri utamanya yang pertama itu terkait tentang aturan dan batasan. Jelas ada aturan yang tegas, batasan yang jelas di sini gitu. Nah, tapi otoriter ini tidak dibarengi dengan alasan yang jelas dari orang tuanya. Jadi, biasanya orang-orang yang berprinsip atau orang-orang yang menggunakan tipe otoriter ini selalu bilang, pokoknya kamu harus begini. Pokoknya kamu harus belajar. Pokoknya dan pokoknya gitu, tanpa ada penjelasan di belakangnya seperti apa, kenapa anak itu melakukan A, B, C, D, E gitu. Nah, apa sih dampaknya untuk anak ini gitu, kepribadian apa yang nantinya akan dibentuk oleh pola asuh ini? Yang pertama, ini kita lihat dari sisi positifnya dulu ya. Jelas anak ini disiplin gitu, dia no toleran, jadi nggak ada toleransi sama sekali tentang kesalahan, tentang sebuah kegagalan gitu-gitu, dan orangnya pasti ambisius gitu karena dia selalu dididik A harus A, B harus B, C harus C gitu ya. Tapi minusnya apa di sini? Minusnya karena otoriter tadi itu orang tua biasanya mengedepankan ekspektasi yang tinggi gitu. Jadi orang tua itu punya harapan-harapan tertentu yang dimana anak ini harus bisa capai harapan tersebut gitu dengan cara apapun gitu ya, tanpa diberitahu orang tua harus seperti apa. Nah, jadi yang negatifnya itu menciptakan anak yang depresif gitu. Jadi gampang ketika dia menghadapi satu kegagalan, dia akan gampang banget untuk tertekan, sedih, nangis, kecewa gitu, marah gitu kan. Kemudian juga anak ini juga akan kurang inisiatif karena terbiasa didikte, terbiasa untuk ketika dia mau nyerong sedikit, meleset sedikit langsung dibalikin lagi gitu. Jadi anak ini belum sempat melebarkan pikirannya, belum sempat melebarkan pola pikirnya gitu. Dia hanya tahu diberikan langsung dari atas blek gitu kan. Jadi dia langsung nerima apa adanya gitu. Artinya gitu. Terus kemudian kepercayaan dirinya dia itu juga rendah karena dia tidak terbiasa dipercaya oleh orang di sekitarnya. Jadi otomatis dia nggak tahu dong, aku ini sampai mana, aku ini kemampuanku seperti apa, dia nggak tahu seperti itu. Itu yang pertama ya, otoriter ya. Kemudian yang kedua ini tentang permisif namanya. Jadi kalau permisif ini kebalikannya dari otoriter. Tadi otoriter itu tentang tegas, tapi kalau ini tuh lebih ke dominasinya pada anak. Jadi ini lebih ke memanjakan anak. Gitu. Jadi semuanya silahkan, semuanya terserah, gitu ya. Semuanya nggak apa-apa gitu. Oh mau ini, oh ya mama kasih. Mau ini, oh ya ini papa kasih. Tapi hati-hati. Yang bedanya permisif sama nanti yang ada tipe 4 begitu, nanti ada juga seperti itu. Yang membedakan adalah begini, kalau ini tuh tanpa disertai komunikasi yang bagus, tanpa disertai rasa ingin tahu, jadi lebih ke arah apa ya, memang tidak ada tuntutan, tapi sendiri-sendiri, silahkan kamu jalan sendiri gitu. Jadi bukan menuntun, bukan berada di sana bersama anak gitu, enggak, tapi dibiarkan, intinya begitu saja, dibiarkan begitu saja sampai dia mencapai apa yang dia mau. Nah, dari tipe pola asuh yang seperti ini nantinya akan menciptakan anak itu yang pertama itu egois, karena dia hanya tahu dirinya penting kan, gitu. Dirinya selalu disediakan segalanya, dirinya itu yang utama gitu kan. Jadi menciptakan anak yang egois. Kemudian yang kedua ini masalah tentang kontrol diri ya. Anak dengan tipe ini tidak terbiasa mengontrol segalanya. Jadi karena semuanya diberikan, dia juga akan dengan leluasa
memakai semua fasilitas gitu. Jadi dia nggak ada kontrol diri, nggak ada yang namanya orang tuaku baru nggak punya uang nih, orang tuaku baru gini nih gitu. Jadi dia terbiasa dapat aja gitu, dia pengen apa dapat, dia pengen apa dapat gitu. Bahkan satu hal yang berbahaya pun sama orang tuanya dibikin tidak berbahaya lah sehingga dia bisa capai itu gitu. Kemudian yang ketiga ini ada pengabaian. Panjang ya Kak Inov ya, mohon maaf ya. Jelas gitu. Dan kita bisa belajar bersama. Yang ketiga ini kuliah umum psikologi. Ya, yang ketiga tentang pengabaian. Jadi kalau tadi pengabaian acuh gitu ya. Jadi kalau tipe ini itu yang paling jelas itu dari sisi emosionalnya karena tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua hanya tahu bagaimana anak ini tumbuh dengan sendirinya gitu kan. Dia ditaruh di sekolah yang bagus, terus kamu berkembang sendiri sana gitu. Orang tua nggak pengen tahu juga anak ini ngalamin apa sehari itu gitu kan. Jadi dia tumbuh tanpa adanya dukungan emosional gitu. Dan juga ini sama dengan yang permisif tadi, tidak ada harapan atau tuntutan yang berlebih gitu. Nah, makanya anak-anak dengan tipe pengabaian ini biasanya nanti yang pertama mereka akan jadi pribadi yang sulit diatur karena tidak terbiasa dengan aturan ya, hidup tanpa aturan gitu. Kemudian yang kedua ini emosinya pun juga tidak terkontrol. Tidak ada manajemen emosi yang bagus karena dia sendiri tidak bisa mengenali emosinya gitu. Dia tidak terbiasa membicarakan mengenai apa yang dia rasakan, apa yang terjadi dan lain sebagainya gitu. Jadi kontrol emosinya pun jelek gitu. Nah, biasanya anak-anak seperti ini itu akan sering dapat masalah gitu karena ya itu tadi gitu. Bersinggungan dengan orang banyak tapi dia sendiri nggak bisa ngontrol emosi nih. Dia sendiri susah diatur nih gitu. Sedangkan kalau semakin lama orang hidup kan otomatis dia akan berhubungan dengan aturan-aturan entah itu di lingkungannya, entah itu nanti di sekolah, entah itu di perusahaan dan lain sebagainya gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di demokratis. Nah, seperti namanya jelas ya demokratis. Ini adalah tipe, bisa dibilang tipe yang paling bagus sampai detik ini gitu ya. Karena di sini, jadi dia itu penggabungan antara otoriter tadi, meskipun otoriter itu yang diambil cuman ekspektasi ya, jadi orang tua tuh tetap punya ekspektasi, tetap punya aturan, tapi aturannya ini tadi disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan anak berhak berdiskusi dengan orang merasa tidak nyaman ataupun tidak menangkap maksud dari aturan tersebut begitu ya. Misal hari Minggu nggak boleh nonton TV dari jam 4 sampai jam 7 malam misalnya seperti itu. Nah, ketika anak ini keberatan atau dia nggak ngerti kenapa gitu, dia akan mencoba bernegosiasi dengan orang tuanya dan orang tuanya mau menerima saran dari anak tersebut. Misal, oke, 2 jam aja lah Pak, Mah gitu. Nanti setelah itu aku belajar, habis itu nggak boleh nonton TV lagi nggak apa-apa. Misal seperti itu gitu. Jadi ada negosiasi lah di sini gitu. Kemudian adanya dukungan, support dari orang-orang terdekat. Ini tadi yang diambil dari permisif kan juga ada support dukungannya ya gitu. Meskipun caranya salah begitu. Nah, kalau demokratis ini dia jelas dukungannya ada, kemudian komunikasinya juga bagus. Dan di sini kalau tadi saya sempat bahas masalah ekspektasi orang tua ataupun harapan-harapan orang tua, di demokratis ini orang tua akan menyediakan fasilitas untuk menunjang apa yang mereka harapkan. Misal anaknya dituntut untuk akademiknya juara gitu kan, juara. Tapi orang tua juga memberikan hak-haknya pada anak. Oke, kamu aku berikan les, misal seperti itu. Oke, kamu aku belikan laptop untuk kamu bisa belajar. Kami berikan akses internet untuk kamu bisa nyaman searching apapun di rumah, ya seperti itu. Jadi ada fasilitas yang membelakangi ekspektasi itu tadi. Nah, kepribadian sendiri yang akan dibentuk oleh tipe demokratis ini, yang pertama jelas orangnya mandiri ya. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu dia berjuang untuk apa, kemudian kontrol dirinya juga kuat karena dia juga dihadapkan dengan masalah-masalah ataupun aturan-aturan tadi, otomatis dia kan bisa ngontrol itu gitu untuk nggak melanggar aturan tersebut gitu Kak Inov. 4 jenis parenting gitu.
Oh, jadi jenis-jenis parenting itu ada 4 seperti yang udah disebutin tadi gitu ya. Nah, terus kalau dari 4 jenis parenting ini ya Kak, ada otoriter, permisif, pengabaian, dan demokratif gitu kan. Itu kan ada sisi positif negatifnya gitu ya. Terus pola asuh yang tepat itu yang gimana gitu? Berarti. Oke, sebenarnya kan untuk pola asuh yang tepat sendiri sampai detik ini pun masih diakui demokratis ini yang tepat gitu, karena semuanya yang tegas ataupun keras itu selalu dibarengi dengan penjelasan, selalu dibarengi dengan fasilitas ataupun kendaraan yang bisa menunjang sampai ke tujuannya. Intinya sih seperti itu sih. Jadi sampai detik ini demokratis ini Kak gitu, yang masih terbilang bagus gitu, bisa diterapkan di keluarga-keluarga gitu. Oke, nah kalau ini ya, kalau pola asuh zaman sekarang sama zaman dulu itu kan emang beda banget gitu ya. Seperti yang kita alami gitu kan, dulu waktu kita masih kecil, nah ya kan, kita kan mengalami yang namanya pola asuh otoriter. Kalau saya pribadi gitu kan. Dan nggak mau mengulang itu untuk anak saya gitu kan. Biasanya memang milenial parenting itu kayak gitu ya, nggak mau mengulang apa sih dulu pola asuh yang mungkin sama orang tua kita itu tidak tepat untuk kita gitu ya maksudnya, ya kan? Terus kita ingin perbaikinya untuk anak kita gitu kan. Nah, banyak milenial parent maksudnya orang tua zaman now, mama papa muda zaman now itu banyak yang belajar tentang parenting, apalagi sekarang informasi bisa didapatkan dari banyak hal gitu ya Kak Elis ya. Cuman pada kenyataannya apa yang kita pelajari ya kan, itu kadang ketika dipraktekkan itu juga tidak semudah ketika kita membaca. Iya kan? Iya betul Kak Ino. Nah, kalau sebenarnya gimana? Gimana Kak? Lanjut. Iya, terputus soalnya. Oke. Jadi sebenarnya ya, makanya saya tadi bilang anak itu kan dibentuk ada bawaannya, ada lingkungannya. Sebenarnya bawaan ini apa sih Kak Ino? Ini bukan genetik, ya memang ada temperamen itu, tapi temperamen itu sebenarnya bukan genetik juga. Ini bawaan dari orang tua itu maksudnya apa sih? Jadi gini, kita terbiasa dididik seperti apa gitu. Nah, di sana nantinya kita pasti akan terapkan ke bawah, sadar atau tidak sadar itu gitu. Nah, kadang-kadang gini, mungkin kita sudah kita udah berjanji, bertekad nih, oke, pokoknya aku nggak boleh mengulangi, misal tadi kata Kak Inov kan ada arah-arah otoriternya ya gitu. Aku nggak boleh nih kayak gini, tapi nanti ternyata ketika Israel nggak mau makan misalnya, sesimpel itu, Israel nggak mau makan gitu, pasti akan muncul pikiran-pikiran di mana kamu harus makan, gimana caranya kamu harus makan gitu, entah dengan bentakan, entah dengan menakut-nakuti dalam tanda kutip, entah dengan mengkondisikan supaya dia mau gitu. Jadi benar-benar sebenarnya itu tuh terbawa ketika temperamen kita lagi pasang surut nih gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang berbahaya. Nah, nanti mungkin lain waktu ya Kak Inov ya bisa dibahas mengenai manajemen konflik, ataupun bisa dibahas masalah temperamen gitu ya. Karena ini penting banget gitu, bagaimana orang tua bisa menyampaikan maksud dari satu keharapan ke anak tanpa adanya konflik ataupun tanpa adanya agresi gitu kan, adanya marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu kan emosi negatif sebenarnya yang tersalur ke anak. Anak ini sebenarnya nggak ngerti gitu Mas Ihan, tapi kan kita udah melotot dulu, udah gini. Nah, itu bayangan itu yang terekam oleh anak, tapi sebenarnya anak nggak ngerti ngomong apa foto ini sebenarnya gitu kan, anak itu. Gitu sih sebenarnya Kak Ino. Betul, jadi ya itu ya, gimana menyampaikan ke anak itu dengan baik gitu ya, dan sesuai dengan umurnya gitu kan, karena anak itu tidak bisa menerima bahasa kita orang dewasa secara mentah-mentah gitu kan, jadi kitanya memang harus mengkomunikasikan dengan baik dengan bahasa mereka seperti itu. Oke, benar sih, kayak ditakut-takutin gitu ya. Kalau zaman dulu, ayo makan dihabisin, kalau enggak nanti ayamnya mati. Nah, itu kan cara instan ya gitu.
Nah, memang kalau ditakut-takuti itu ada cara instan banget untuk bisa dapat apa yang orang tua harapkan. Cuman ini hati-hati sekali. Anak itu sebenarnya dilahirkan tanpa rasa takut gitu. Anak itu nggak punya rasa takut. Nah, orang tua lah yang bikin anak takut. Misalnya ada cacing, ada ular, ada apa gitu-gitu. Nah, itu buat anak itu berpikir, oh itu itu menakutkan gitu. Nah, itulah yang nantinya akan terekam di anak gitu. Jadi semakin orang tua banyak ngomong menakut-nakuti dalam tanda kutip, ya anak ini lama-lama juga akan jadi apa ya? Bukan pemberani, apa sih namanya kebalikannya pemberani apa sih? Penakut. Oke. Kebalikannya. Oke, gitu. Tapi itu kadang gini, berbenturan dengan yang terjadi apabila ketika anak kita itu tidak diasuh full oleh orang tuanya, kayak Elis, ya kan? Kadang kita udah menanamkan bahwa oh itu tidak apa-apa, kamu begitu tidak apa-apa, itu aman, kamu akan baik-baik saja gitu kan. Tapi ketika kita bekerja kan ada nih yang dititip di eyang gitu kan, ada yang dititip di pengasuh gitu kan. Nah itu bisa jadi berubah gitu kan. Jadi apa yang kita tanamkan pelan-pelan gitu kan dengan baik itu bisa berubah seketika. Nah itu gimana cara mengatasi? Bener sih. Pernah juga ada klien kan juga seperti itu Kak Inov. Kan saya belum merasakan banget ya, karena kan saya masih dalam asuhan saya ya gitu. Ada yang bilang juga nih, klien datang ke saya, tiba-tiba dia bilang, ini anak ini sudah 1 minggu saya tuh didik baik-baik. Saya tuh kalau dia bangun tidur, saya suruh beresin tempat tidur, saya tuh gini, saya tuh tata jamnya, baru nginep sehari aja di rumahnya. Orang tua saya besoknya pulang-pulang, saya udah nggak kenal anak saya gitu kan. Nah itu kan memang bahaya sekali ya. Nah ini memang perlu komunikasi yang bagus gitu antara orang tua ini, parent ini dengan lingkungan sekitar anak begitu. Orang tua wajib memastikan siapapun yang bersinggungan dengan anak ini memiliki nilai-nilai yang minimal sama atau kurang lebih tidak berbenturan lah ya dengan nilai-nilai kita gitu. Jadi memang harus sabar-sabar banget nih Kak Inov. Minimal kita lihat dulu nih cara asuhnya. Misal kalau kita ada pembantu, mungkin babysitter begitu, atau mungkin ada kerabat yang jagain gitu. Perlulah sesekali tungguin dulu gitu biar kita tahu sebenarnya dia tuh ngasuhnya kayak apa sih gitu. Ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kita yang mungkin bisa kita revisi gitu, mungkin Mbak atau nggak usah bilang gini gitu, nanti bilangnya begini aja gitu. Jadi juga perlu waktu-waktu buat ngobrol gitu kan. Jadi untuk orang tersebut memahami apa yang sebenarnya kita harapkan, apa yang sebenarnya sedang kita tanamkan untuk anak ini. Oke, betul. Nah, itu juga cara mengkomunikasikannya juga harus baik gitu ya, biar tidak terjadi salah paham. Kadang kalau yang pernah saya alami karena dititip sama eyang gitu kan, jadi kita tuh mau ngomong tuh ya agak pekewoh gitu loh istilahnya. Udah dititipin kebaikan aturan gitu kan. Enak gitu kan. Betul. Ya kan, itu ya jadi dibuat sendiri lagi gitu. Ya, oke deh. Untuk orang tua di luar sana yang mungkin harus bekerja dengan meninggalkan anak dengan pengasuh atau eyangnya gitu ya. Wih, tetap semangat, bisa dikomunikasikan gitu ya Kak Elis ya. Iya. Dan kalau anaknya udah agak besar, udah ngerti gitu, ketika kita bilang, terus eyangnya bilang gini yang tidak sama dengan kita gitu, anaknya bisa ngomong kok sebenarnya. Kata mama itu nggak apa-apa, bisa. Ya kan? Betul. Nah itu berarti kan pengasuhan yang sudah matang ya, udah jadi ya, anaknya paham gitu, paham batasannya gitu. Oke, menarik banget kita ngobrolin tentang parenting gitu kan. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, boleh komen di bawah ini mungkin mengalami juga hal yang sama gitu ya. Boleh sapa-sapa teman-teman yang lain juga yang lagi nonton kita sore hari ini. Kita nanti balik lagi, tetap setia di Good News Everywhere ya. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Kita break dulu Kak Elis, nanti kita balik lagi ya. Do and don't dalam mengenakan masker.
pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, Sobat BMTV, kita balik lagi masih di Good News Everywhere. Thank you buat kalian yang masih setia sama kami gitu ya. Kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bareng Kak Elis. Seru banget ya tentang millennial parenting. Juga disapa nih yang lagi nonton sore hari ini. Silahkan boleh sapa-sapa teman-teman yang lain, Sobat BMTV yang lain di kolom komentar. Dan pastikan kalian tetap di sini sampai jam 5 sore. Oke, setelah kita tadi udah tahu nih Kak Elis ya, balik lagi ya. Ya. Udah tahu tentang tipe-tipe pola asuh gitu yang udah disebutin tadi. Terus karakter anak itu dibentuk dari bawaan dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah, kalau setiap anak itu sebenarnya apakah udah ada bakat tertentu gitu sih Kak sejak dini gitu? Oke, untuk bakat sendiri setiap anak itu sebenarnya sudah punya bakat gitu. Nggak mungkin seorang anak nggak punya bakat apapun. Tuhan pun ngomong hamba ini dikasih talenta gitu kan. Nggak mungkin kalau seorang anak nggak punya bakat ini gitu. Jadi setiap lahir, anak ini lahir dia udah bawa bakat sendiri gitu. Oke. Nah, terus cara mendeteksinya nih, bakat anak kita sejak dini tuh gimana gitu? Karena kita kan sebagai orang tua ya, pengennya itu kan membersamai si anak gitu kan, menemukan bakatnya, terus kita support supaya itu bisa menjadi berkat gitu kan, pastinya untuk orang lain ketika dia besar nanti gitu kan. Gimana tuh Kak cara mendeteksinya? Oke, sebelum kita bahas terlalu panjang sampai ke bakat nih ya, kita perlu tahu dulu nih bahwa sebenarnya kecerdasan setiap anak ini terbagi menjadi 8 kecerdasan begitu. Nah ini pasti salah satu orang, pasti setiap orang itu punya salah satu di antaranya, minimal satu, atau kadang-kadang saya juga pernah tes itu ada seseorang itu punya 3 bakat langsung gitu kan, punya 3 kecerdasan majemuk di dalamnya gitu, jadi satu gitu kan. Nah, di sini tadi saya sebutkan ada 8 begitu kan. Yang pertama itu tentang intrapersonal begitu. Jadi dia pandai memahami diri sendiri gitu kan. Biasanya anak-anak dengan bakat ini tuh kelihatan empatinya gitu. Kelihatan empatinya. Orang pun ngomong sama dia tuh ngerasa nyaman gitu. Orang ini biasanya itu mau yang namanya diribeti sama orang ya. Ada orang-orang kan sekarang kan cuek ya, lebihan ya, cenderung cuek gitu. Tapi anak-anak ini tuh dia tuh punya rasa memiliki yang kuat dengan orang lain. Jadi kayak ada orang lain yang kayak butuh bantuan, anak ini tuh nggak bisa diem gitu. Jadi kayak pengen terlibat di dalamnya gitu. Gitu. Nah tipe-tipe kayak gini nih biasanya nanti kerjanya gitu kan. Ini saya langsung ke kerja aja ya, nggak apa-apa ya Kak Inov ya. Biar ada bayangan nih orang tuanya minimal gitu. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, nanti bisa hubungi saya di nomor berikut ini. Ya, kalian promosi. Ya, kalau ini tuh biasanya tuh kayak psikolog gitu, termasuk di dalamnya guru BK gitu, terus konselor. Jadi orang-orang yang seperti itu tuh biasanya memiliki bakat intrapersonal karena dia peka. Gitu. Yang kedua tuh masalah interpersonal. Kalau di intra kan di dalam, yang kedua ini inter gitu. Jadi hubungan dengan luar atau sosialnya bagus. Nah, orang-orang kayak gini tuh kelihatan banget. Anak ini tuh ditaruh di mana aja tuh pasti hidup karena dia gampang beradaptasi. Baru 5 menit ditaruh di situ, nanti 5 menit kemudian dia ajak jalan-jalan nih anak gitu kan. Ajak jalan-jalan orang lain gitu. Udah tiba-tiba makan bareng aja sama orang gitu. Nah, anak-anak seperti ini tuh bagus nanti ketika dia kerja pun gitu. Akan enak banget ketika di kayak bagian relation gitu kan, kayak PR gitu kan. Terus kemudian kayak bagian apalagi yang butuh komunikasi ya. Kayak bagian TV, pertelevisian dan lain sebagainya gitu-gitulah Kak. Jadi yang butuh ngomong di depan gitu-gitu. Kemudian yang ketiga ini naturalis. Orang-orang seperti ini biasanya akan terlihat dia itu mencintai alam gitu kan, mencintai alam dan isinya. Dia sering memelihara sesuatu, misal punya kucing di rumah, punya anjing di rumah nih, dia bisa ngerasain anjingku nangis nih, anjingku dia tuh kehilangan. Udah saya juga nggak ngerti gimana kan, dia bisa tahu sedalam itu gitu. Kemudian dia juga ketika
ketika dia ada di lingkungan bebas, dia tuh merasa kayak ada energi masuk di dalamnya gitu. Jadi dia bersemangat sekali ketika jalani aktivitas di luar gitu. Kemudian yang keempat ini adalah linguistik verbal. Nah, linguistik verbal ini orang-orang yang suka ngomong di depan umum gitu, memiliki kecerdasan berbahasa, entah itu secara lisan maupun tertulis ya. Jelas kalau orang-orang kayak gini nanti biasanya jadi penulis, mungkin jadi kayak Mbak Inov ini. Wah, kan luar biasa sekali ya kalau ngomong kan gitu. Jadi gitu kayak linguistik verbalnya bagus gitu. Dia pandai menata bahasa, dia pandai bernegosiasi gitu. Dia pandai menciptakan suasana. Ini seperti itu. Kemudian yang kelima ada logis matematik gitu. Jadi ini orang-orang anak-anak seperti ini dia tuh terlahir memiliki bakat berhitung, pemikiran yang logis gitu. Kemudian pandai mengolah angka gitu kan. Dia diajarin matematika baru 5 menit aja udah paham. Teman-temannya bisa sampai 10 menit, 15 menit gitu butuh paham gitu. Terus kemudian yang keenam ini ada kinestetik. Nah, kinestetik ini orang yang pandai mengolah alat gerak di tubuhnya. Jadi misal kayak atlet gitu kan, olahraga, ataupun bisa ke arah seni yang seni tubuh kayak penari gitu kan, gitu-gitu. Jadi dia pandai mengolah tubuhnya gitu. Kemudian yang ketujuh ada musikal. Kalau musikal jelas ya gitu, kelihatan dia cerdas untuk memainkan alat musik. Dia memiliki pemahaman yang bagus terkait dengan notasi mungkin atau seperti apa. Dia tahu ada fals sedikit, dia tuh peka gitu. Kemudian yang terakhir ada visual spasial. Visual spasial ini kayak tentang gambar, kemudian tentang membaca peta gitu-gitu. Terus kemudian pokoknya spasialnya dia bagus. Ajak orang ini ke rumahmu sekali aja, pakai jalan yang berbeda-beda terus dia pasti udah paham gitu kan, karena spasialnya dia bagus gitu. Penalaran tentang ruangnya di otaknya dia tuh bagus gitu. Nah, ini biasanya bisa diasah nih bunda-bunda, biasanya pakai puzzle, terus kemudian seni gambar gitu-gitu tuh bisa. Nanti mungkin kalau mengasahnya lewat apa nanti akan saya jelaskan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin ya Kak Inov ya. Tadi saya belum sampaikan juga gimana cara eksplornya ataupun seperti apanya gitu. Oke, jadi itu ada kecerdasan, ada 8 gitu ya. Nah itu kan bisa dideteksi ternyata gitu kan. Nah itu bisa mulai anak umur berapa ini Kak Elis? Jadi maksudnya kan kita sebagai orang tua pengen ngerti, jadi kita bisa ngarahin gitu kan, nanti mungkin sekolahnya di jurusan apa atau kita harus gimana dan untuk mengasahnya itu seperti apa gitu. Nah sebenarnya sebelum kita membahas masalah mengasah, kita bisa mengstimulus anak ini dulu kan. Ya. Yang pertama tadi kan coba aja yang pertama tadi kan intrapersonal ya. Coba curhat sama dia gitu. Jadi sering-sering curhat nih. Anak ini bisa nggak sih ngerespon gitu. Misal kayak Dek gimana nih hari ini? Apakah dia bisa bercerita dengan runtutnya, mengenai perasaannya gitu-gitu. Kalau enggak, oke, mungkin bukan di sini gitu kan. Kemudian yang kedua tadi interpersonal bisa kita lihat dari kayak misal kita kayak bikin panggung drama ataupun bermain peran lah ya. Lihat aja anak ini suka nggak sih bermain peran, jadi kayak main boneka-bonekaan. Aku sakit nih, aku jadi dokternya nih. Ya, mulai pinter ngomong kan. Nah, itu ada interpersonalnya dia nih di sini nih bisa diasah. Kemudian kalau naturalis tadi ya, itu tuh bisa diajari dari mulai punya binatang peliharaan. Jadi mulai sedikit demi sedikit memahami, oke, ini binatang peliharaan ya. Oh, mungkin tanaman juga bisa. Dia dia suka berkebun gitu, diajari berkebun gitu-gitu. Kemudian ada kalau linguistik tadi bisa diajari dari dongeng ataupun cerita. Jadi kalau tiap malam ada yang mungkin bunda-bunda masih membacakan dongeng. Kayaknya udah nggak ada ya Bu ya kaum milenial baca dongeng ya. Nah, kan tanggung jawab 2, jangan bunda aja, karena parenting itu tanggung jawab bersama, ya kan? Iya. Baik, ya mohon maaf ya bunda ya. Oke, ayah bunda ya yang masih adakah yang kalau malam membacakan dongeng anaknya. Nah, ini bisa melatih juga untuk linguistiknya dia, verbalnya dia bagus gitu. Kemudian yang logis matematik itu jelas ya. Kalau ini kan di sekolahan itu pasti bersangkutan dengan matematika, atau mungkin bunda juga ayah atau bunda lagi ajak keluar diajak berhitung 1, 2, 3, 4 dan sebagainya gitu-gitu kan. Kemudian ada kinestetik, mungkin ayahnya bisa ajak main bola atau seperti apa. Nah lihat aja nih anak ini
merespon tidak gitu, memberikan respon seperti apa. Musikal jelas, kemudian visual spasial tadi sempat saya singgung masalah puzzle gitu, ajari menggambar dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari semua kecerdasan ini nanti, ini kan mengerucut ke bakatnya dia nantinya ya. Nah, seperti yang Kak Inov tadi tanya, mulai sejak umur berapa sih gitu. Itu sebenarnya dari anak kita eksplor saja dulu, nanti dia akan memilih semakin dia dewasa gitu. Jadi bukan kita sebagai orang tua yang mengarahkan, oke, boleh, kita hanya memberi stimulus gitu. Jadi bukan paten kamu harus ke musik misal gitu. Enggak, tapi kita memberi stimulus, kita kasih musik, kita kasih ini, kita kasih ini. Nanti akan terseleksi sendiri kok gitu. Anak itu cerdas gitu. Percaya, anak itu cerdas. Jadi dia akan memilih mana yang dia suka, mana yang membuat dia nyaman. Intinya seperti itu kayaknya. Oke, nah ternyata ya tugas orang tua itu sangat ya. Kan? Kenapa saya tadi mengkoreksi, karena mengkoreksi harus ayah dan bunda, karena kebanyakan gitu kan, itu apalagi kayak pola asuh kita zaman dulu itu kayaknya anak itu tanggung jawab ibu aja gitu kan, padahal ayah juga harus bertanggung jawab atas setiap tumbuh kembangnya gitu kan, dalam menstimulasi, mengarahkan gitu kan ke Elis. Ya kan, oke. Terus gimana sih caranya mengatur waktu gitu ya antara pengembangan bakat yang satu dengan yang lainnya gitu, maksudnya dalam hal yang akademik dan non akademik gitu pada anak kita. Oke, nah ini sebenarnya butuh pembahasan yang cukup panjang ya mengenai akademik dan non-akademik ya, karena seperti ini, banyak klien-klien saya pun tidak terima ketika akademiknya jelek, tapi sebenarnya anak ini punya bakat musik yang bagus loh gitu. Gimana ya Bunda ya, karena pembelajaran di kita gitu kan lebih melihat anak itu pintar apabila matematikanya 100. Anak itu pintar ketika ranking di kelasnya ranking 1. Tapi nggak ada tuh anak yang dibilang pintar ranking terakhir gitu, padahal dia juara basket misal, padahal dia udah mau mana-mana. Nah ini yang masih jadi PR besar di negeri ini mungkin ya gitu. Nah harapan kita nanti mungkin kita sebagai parent milenial gitu kan, kita sebagai orang tua milenial, kita bisa terbukalah mindsetnya gitu ya. Terserah orang mau bilang apa, tapi intinya ikan itu nggak bisa memanjat pohon gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan anak ini harus les matematika, kumon dan lain sebagainya. Padahal anak ini sebenarnya bakatnya bukan di situ gitu kan. Nah kalau bagi saya sendiri ya, mungkin ini juga masih agak serem juga ya, maksudnya apalagi dengan pendapat nyinyir kanan kiri ya, Bu Inov ya. Paham. Saya tuh berpikir, saya tuh ngade-ngade juga, apakah saya siap ketika nanti mungkin anak saya memiliki kecerdasan bukan di bidang akademik gitu kan, tapi kecerdasan yang lain gitu, dan apakah saya tetap support dia penuh ketika dia memiliki kecerdasan di non-akademiknya gitu. Nah ini mungkin juga jadi PR buat kita semua. Nah ini kalau saya rasa sih kita sudah tahu teorinya ya, kita sudah tahu banyaklah teorinya. Nah sekarang giliran kita sebagai orang tua milenial, kita yang mengaku kaum milenial, mari kita berubah seperti pemikiran kita milenial gitu. Jangan batasi anak itu di kotak-kotak akademik saja gitu. Oke, thank you. Wah, mencerahkan gitu ya. Jadi para orang tua milenial gitu ya, ingat gitu kan, apa yang sudah kita pelajari harus kita terapkan nih. Jangan sampai kita goyang akibat suara-suara dari luar gitu kan. Oke, Kak Elis, yang terakhir nih, tips parenting terutama di masa pandemi ini, gitu kan, dari Kak Elis. Mungkin karena banyak orang tua yang WFH, kayak gitu, ada waktu lebih banyak dengan anak, seperti itu, ya kan? Ada tips-tips gitu dari Kak Elis untuk
Kalau ini kan ini saya rasa sih kesempatan emas juga ya untuk para orang tua yang mungkin bisa WFA gitu kan. Ya, bisa WFA. Mungkin ini kesempatan yang diberikan Tuhan gitu kan. Untuk kita mendapat pencerahan hari ini juga, mulai terapkan ke keluargamu. Stop dulu sejenak, ngobrol dulu sama istri, ataupun kalau istri ya sama suami, kalau suami sama istri, kita mau terapkan pola asuh yang seperti apa gitu kan. Nah, dievaluasi dulu nih Bunda dan Ayah nih selama ini seperti apa begitu kan. Dan mungkin ada harapan-harapan yang Bunda lihat atau Ayah lihat itu masih jauh gitu. Pengennya dulu seperti apa, tapi sekarang mungkin dibiarkan karena udah merasa cukup lelah ya kerja seharian di luar dan harus membenahi anak lagi. Nggak sanggup deh, udahlah yang penting kamu dapat nilai bagus, nggak bikin masalah aja, udah Bunda sama Ayah diem gitu, misal gitu. Nah itu wajib dibenahi lagi, ayo ngobrol orang tua gitu kan. Nggak boleh, ingat, pesan saya cuma satu, dalam mendidik anak nggak boleh ayah bilang A, ibu bilang B gitu kan. Ini anak ini bahaya sekali, dia bisa sembunyi di balik ketiak ayah ketika dimarahin ibunya ataupun sebaliknya gitu. Nah ini harus sama. Kalau misal dua-duanya bilang memberikan batasan tentang gadget seperti apa, ya dua-duanya harus seperti itu. Kalau si ayah memberikan batasan A, ya ibu juga harus batasannya A. Nah ini waktunya yang tepat untuk orang tua ngobrol, satukan mau seperti apa, dan kemudian mulai besok mulai terapkan. Ini enak ya ayah bunda kan berdua jalannya ya, bisa saling evaluasi, bisa saling ngobrol, bisa saling diskus gitu kan intinya. Jadi jangan capek-capek. Kalau udah merasa capek, ingat ini nanti anak akan turun-temurun terus ke anak cucu. Kalau nggak dipotong dari sekarang itu nanti repotnya sampai mendarah daging gitu ya. Jadi kita yang kaum milenial mengaku kaum cerdas, ayo ini saatnya untuk kamu yang paham, kamu yang tahu, dan kamu yang membenahi. Begitu Kak Ino. Terima kasih sekali. Jadi harus sepakat gitu ya antara ayah dan ibu gitu kan. Jangan sampai satunya bilang A, satunya bilang B. Anaknya bingung nanti ya. Betul. Oke, ya benar banget sih. Kemarin Ino juga ngalamin gitu yang namanya 16 hari full 24 jam kali 16 hari bersama anak. Gitu. Ternyata ya luar biasa itu kesempatan. Ternyata gitu ya. Karena biasanya ditinggal kerja cuma ketemu anak 4 jam, 3 jam kayak gitu kan, sama weekend. Yes. Oke. Dan gak terasa nih Kak Elis udah hampir di penghujung acara. Jadi terima kasih banget Kak Elis udah menyempatkan waktunya gitu ya untuk sharing sama kita di sore hari ini. Dan buat kalian para orang tua zaman now, mungkin yang pengen tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa hubungi Kak Elis ya kan, dari Oasis Center ya di nomor di bawah ini gitu kan. Oke, thank you Kelly, selamat melanjutkan aktivitasnya ya, tetap semangat. Semangat. Yes. Oke, Sobat BMTV jangan kemana-mana, setelah ini Nok bakal balik lagi di segmen terakhir ya. Makanan di tempat ini, terlihat di belakang saya ada gundukan sampah ya.
juga berbagi sama para petugas dan para pemulung yang ada. Untuk itu, kami mengajak kalian semua untuk bergabung dalam Gebrak Indonesia. Berita Mujizat TV. Oke, Sobat BMTV balik lagi masih di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Ya, dan nggak terasa kita udah di segmen terakhir gitu ya. Tadi udah dibahas panjang lebar mengenai parenting, tapi belum detail-detail banget karena keterbatasan waktu kita. Mungkin nanti bisa kita informasikan lagi di lain kesempatan gitu ya, di episode selanjutnya mungkin. Oke deh, dan pasti kita tadi udah dapet ilmu gitu ya, tinggal kita terapin aja nanti. Oke, dan kali ini Ino bakal informasikan mengenai good news-nya gitu ya, karena nama acara kita adalah Good News Everywhere. And the good news is, hai para orang tua nih ya, untuk kalian para orang tua dimanapun kalian berada, bahwa kalian itu hebat gitu ya, dan kalian luar biasa. Terima kasih untuk sudah setia merawat dan mendidik anak-anak ya, anak-anak kita, anak-anak kalian gitu ya. Mungkin capek pasti, apalagi yang working mom sampai rumah masih harus melakukan pekerjaan rumah tangga, masih harus ngurus anak juga, pasti capek gitu kan. Kadang juga jenuh ya kan, kadang kita itu ingin libur sebentar, libur sejenak dari mengasuh anak gitu kan, tapi nggak bisa kan. Ya kan, tapi ada good news nih buat kalian para orang tua muda gitu ya. Firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 11 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Gitu. Yang pasti ada sukacita mengalir ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan pastinya ya. Jadi sekali lagi tetap semangat gitu kan. Karena kita sebagai orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini gitu. Jadi kita harus mendampingi anak-anak kita untuk sampai kepada panggilannya nanti gitu kan. Dan kita harus mau belajar dan mau mempraktekkan gitu pastinya pola asuh yang terbaik untuk anak-anak kita. Pokoknya tetap semangat gitu ya. Sekali lagi kalian hebat, kalian luar biasa. Yeay, tepuk tangan untuk kita sendiri. Iya dong, perlu mengapresiasi diri sendiri ya. Oke deh, dan pastinya terima kasih untuk kalian sudah bergabung gitu ya selama 1 jam ini. Jangan lupa nih untuk subscribe channel YouTube Berita Mujizat. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya gitu ya, biar tahu kalau kita setiap update acara kita gitu yang paling baru gitu Kak. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian gitu ya, yang pastinya bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang. Jangan lupa juga untuk kalian punya sosial media pastinya ya. Di Instagram kita di follow di @beritamujizat, terus di Facebook page-nya di Berita Spasi Mujizat, dan jangan lupa dengerin terus Good News Everywhere dengan tema-tema yang menarik setiap harinya gitu ya, yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, pastinya di BMTV Berita Mujizat TV, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Thank you sekali lagi yang udah gabung gitu ya, dan sampai ketemu lagi besok jam 4 sampai jam 5 sore ya. Dan Ino pamit, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sejalan detik-detik waktu semakin
Semakin aku menyadari betapa kau mengasihiku, kau sediakan semuanya bagiku. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari, kau tak pernah tinggalkanku. Kau pegang erat langkah-langkah hidupku. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku, kasih-Mu menawan tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun cerita-Mu. Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari betapa kau mengasihiku. Kau sediakan semuanya bagiku. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari, kau tak pernah tinggalkanku. Kau pegang erat langkah-langkah hidupku. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku, kasih-Mu menawan tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, semuanya Engkau. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku, kasih-Mu menawan tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun cerita-Mu. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku, kasih-Mu menawan tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun cerita-Mu. Semuanya Engkau, semuanya Engkau, semuanya Engkau, aku pun cerita-Mu. Berita Mujizat TV.